Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya teman-teman semuanya, dimanapun Anda berada. Semoga teman-teman semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sahabat solusi injeksi channel, di hari ini kita akan mengerjakan beat street di tahun 2021 ya teman-teman. Ini beat street pengeluaran 2021 dengan tipe mesin atau engine-nya itu sama dengan Scoopy ya teman-teman. Scoopy yang 2021 dan Genio itu speknya sama. Dengan kasus motor ini tidak bisa digas teman-teman, jadi datang ke sini dalam posisi didorong. Perhatikan ya teman-teman, ini motornya susah hidup dan ketika hidup itu digas nggak mau ya teman-teman. Perhatikan. Jadi ketika sudah hidup itu ditarik gas, RPM-nya tidak mau naik teman-teman, jadi tidak berjalan ya mesinnya itu berat. Perhatikan kilometernya, ketika digas itu RPM nggak mau naik teman-teman ya, tetap di angka 1 RPM-nya. Jadi langsung saja ya kita akan melakukan pengecekan. Dan ini ya teman-teman, ini saringan udaranya. Perhatikan, ini saringan udara ini kotor dan lembab ya. Ini adalah salah satu penyebab motor ini bisa berebet teman-teman. Jadi penyebab motor ini bisa berebet itu dikarenakan filter udaranya ini kotor ya, pun sedikit lah seperti ini, mengakibatkan filter udara yang basah seperti ini mengakibatkan motor ini akan berubah-ubah ya teman-teman. Mode altitude-nya itu akan berubah-ubah ya, yang seharusnya di mode 1, tapi dengan adanya filter udara yang kotor itu modenya bisa berubah ke mode 2. Dan apabila kita melakukan pengecekan itu dengan scanner, pasti akan terlihat ketika merebet itu ada di posisi mode berapa. Dan ini saya melakukan pengecekan tidak menggunakan scanner, kita akan melakukan dengan jumper DLC saja. Tetapi kalau ini pas posisi di bengkel saya ataupun di rumah, pasti saya akan melakukan pengecekannya dengan scanner. Tapi suatu saat nanti saya pasti akan melakukan pengecekannya dengan scanner ya teman-teman. Ketika motor posisi dalam berebet seperti ini, nanti kita bisa lakukan pengecekan di mode berapa motor ini ketika motornya berebet ya. Tunggu saja next videonya, nanti saya akan melakukan pengecekan ketika motor berebet itu. Ketika motor berebet seperti ini ada posisi mode berapa buat teman-teman ya. Nanti akan saya bikinkan videonya untuk yang next selanjutnya ya teman-teman. Tunggu saja videonya. Dan seperti apa untuk penanganannya beat street yang ketika dihidupkan ataupun ditarik gas itu tidak mau responsif ataupun berebet dan tidak bertenaga seperti ini. Seperti biasa teman-teman, kita akan lepas soket DLC-nya atau penutupnya seperti ini. Kita tarik seperti ini ya teman-teman, cukup gampang, congkel dengan kuku seperti ini dan tarik. Nah, ini tutupnya sudah terlepas ya. Perhatikan, ini pengunciannya tinggal kita tarik dengan kuku, kita congkel. Nah, sekarang kita lakukan pengecekan dengan soket DLC. DLC jumper ya teman-teman, kita pasangkan seperti biasa. Ketika kita pasangkan, lalu kita hidupkan atau on kan kunci kontak. Perhatikan apakah ada DTC yang tersimpan. Apabila ada DTC, pasti mil ini akan berkedip teman-teman. Apabila ada DTC, milnya akan berkedip. Lalu seperti biasa kita tarik gas, kita hidupkan kunci kontaknya ya teman-teman. Kita akan lakukan setel mode 1 teman-teman. Oke, ini posisi ditarik gas dan kunci kontak on. Lalu kita lepas grip gasnya ketika mil berkedip ya. Nah, perhatikan ketika sukses seperti ini, timbul mil 1 ya teman-teman, berkedip 1 kali. Ini menandakan setel mode itu sudah sukses teman-teman. Oke, kita off kan kunci kontak dan kita cabut jumper DLC nya ya teman-teman. Kita cabut seperti ini, lalu kita hidupkan. Ya teman-teman, ternyata berhasil, motor ini bisa normal kembali ya teman-teman. Ketika kita tarik gas, RPM nya langsung naik teman-teman.
perhatikan. Oke, cukup responsif ya. Oke, mantap ya teman-teman. Ternyata setelah kita lakukan reset mode 1, motor kembali normal ya teman-teman. Oke ya teman-teman, berarti ternyata trik setel mode itu bisa berlaku di setiap motor Matic Honda ataupun di Verja ya teman-teman. Verja itu juga bisa kita lakukan setel mode dan Vario 125 ya teman-teman. Dan untuk Vario yang 150 saya belum melakukan ataupun belum pernah mencoba untuk melakukan setel mode teman-teman, karena jarang masuk Vario 150 yang berbet teman-teman ya. Oke, setelah selesai melakukan setel mode, maka kita pasang posisinya seperti semula ya teman-teman. Kita pasangkan pada posisi sebelumnya kita membongkar ya teman-teman, biar rapi lagi teman-teman. Oke ya teman-teman, kita akan tutup kembali setelah kita lakukan setel mode. Jadi cukup simpel untuk melakukan penyetelan mode ya teman-teman. Apabila motor teman-teman itu di kilometer masih rendah itu berbet, jadi kita tidak perlu melakukan servis di bagian throttle bodinya ya teman-teman, karena bisa dipastikan throttle bodinya itu masih bersih dan belum kotor ya teman-teman. Jadi yang perlu kita perhatikan di motor-motor Matic itu kenapa sering berebet itu, yang pertama kita harus sering melakukan pengecekan pada filter udaranya ya teman-teman. Nah seperti ini. Jadi filter udara yang seperti ini teman-teman, yang lembab seperti ini akan mengakibatkan atau membuat udara yang masuk ke area throttle body itu sangat terhambat ya teman-teman. Jadi motor ini pasti otomatis akan membaca modenya itu berubah-ubah ya teman-teman. Ini penyebabnya, dan masih lagi banyak penyebab-penyebab lainnya, dari busi juga bisa. Tetapi kalau motor baru seperti ini jarang yang terkena di busi, pasti di saringan udara ataupun di filter udara yang lembab seperti ini ya teman-teman. Jadi buat teman-teman lakukan pengecekan atau pembersihan pada saringan udara ya, agar tetap kering dan tidak boleh lembab seperti ini ya teman-teman. Biarkan oli yang menempel itu dari bawaan, jangan sampai ditambah-tambahin oli ataupun bensin ya teman-teman. Oke, itu saja informasi yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.